warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di acara forum grup discussion suara.com yang bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Nah, untuk tema FGD kali ini kita akan membahas dengan tema cari aman dan nyaman isolasi mandiri untuk menghindari dampak buruk COVID-19. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk peserta Zoom yang sudah bergabung dan masih ada waktu untuk mengajak teman-teman lainnya untuk ikut bergabung berdiskusi bersama kami suara.com. Dan karena kita membahas soal isolasi mandiri, jadi saya sebagai host Ria Rizky akan ditemani oleh narasumber yang sudah pasti kompeten. Ini ada Dr. Andi Khomeini Takbir SPPD KPSI. Betul ya, dokter ya namanya ya? Iya, Mbak, benar. Baik, selamat sore Pak Dokter ini. Apa kabarnya nih? Ya, bahas apa nih? Isoman ini? Oh, lagi isoman juga ya? Enggak, ini lagi mau bahas teman kan, maksudku. Oke. Sebelumnya bagi peserta Zoom yang ingin mengajukan pertanyaan, ini boleh diajukan, ditulis di kolom chatnya, nanti akan ada sesi saya bacakan satu persatu. Baik, Dokter Andi, ini akan ada penjelasan, ada materi yang akan disampaikan kepada peserta Zoom kali ini? Saya akan memberikan presentasi ya, tapi tidak berupa PowerPoint, tapi saya akan ngobrol aja. PowerPoint-nya saya bacain supaya teman-teman bisa lebih fleksibel nanti, jadi nggak kayak dikuliahin gitu loh. Oke, boleh. Baik, untuk operator bisa di-share screen. Materinya sudah ya? Baik, silakan Dokter Andi untuk menjelaskan materinya. Waktunya 20 menit, saya silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini nanti saya harus apresiasi dulu nih, karena teman-teman dari suara.com, kemudian semua stakeholder yang terkait juga dari Satgas COVID-19 itu sudah ikut berkontribusi dan kita bahu-membahu untuk mencoba memperbaiki, memperkuat sistem pelayanan kesehatan kita. Termasuk kali ini ternyata yang di luar dugaan ya, yang kita mesti aktifkan dan perbaiki adalah bagaimana sebuah pelayanan kesehatan itu juga bisa menjangkau rumah-rumah warga. Karena sebelum COVID-19, orang tuh identiknya kalau mau mendapatkan layanan kesehatan harus ke puskesmas dulu, harus ke rumah sakit dulu, harus ke klinik, ketemu dokter, dan lain sebagainya. Ternyata COVID datang dan things change, many things change, dan termasuk juga bagaimana orang-orang yang sakit itu bisa mendapatkan layanan. Nah, kenapa? Karena begitu banyak pasien-pasien COVID dan juga mereka yang selesai perawatan dari rumah sakit itu masih melakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, isolasi mandiri di rumah berarti kita mengandalkan bagaimana pasien itu mencoba memahami situasi tubuhnya, kondisi yang dirasakan. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi tantangan, karena sebelumnya kan ya kayak tadi pasien itu mesti mendapatkan instruksi langsung dari rumah sakit, dari dokter yang merawat mereka, dari tenaga kesehatan. Tapi kali ini ilmu itu dipindahkan sebagian, pengetahuannya dipindahkan sebagian. Nah, terkait dengan isolasi mandiri, teman-teman tentu tahu bahwa isolasi mandiri ini sebenarnya diperuntukkan bagi mereka yang mengalami COVID-19 dengan gejala yang ringan. Nah, tapi yang terjadi ternyata tidak hanya yang bergejala ringan, pada beberapa kesempatan, terutama kalau jumlah kasusnya itu meningkat terlalu banyak, terlalu besar, akhirnya sistem kesehatan kita, fasilitas kesehatannya sendiri tidak juga otomatis bisa menampung semua pasien-pasien yang mestinya mendapatkan tempat di rumah sakit. Jadi penting untuk tidak hanya tahu apa yang mesti dilakukan pada saat isolasi mandiri, tapi juga penting untuk mencoba
menekan jumlah angka kesakitan. Ini juga hal yang penting ya. Jadi upaya preventif dan promotifnya jalan, juga upaya kuratif, upaya untuk menyembuhkan termasuk di rumah juga diperkuat. Nah, terkait isolasi mandiri. Isolasi mandiri tadi saya sempat bilang bahwa sebenarnya settingannya itu hanya untuk mereka yang bergejala ringan. Pasien COVID dengan gejala ringan itu sekitar 95 sampai 96%. Nah, ada yang bergejala sedang sampai berat itu angkanya 4 sampai 5%. Memang mungkin kalau dilihat persentasenya kecil ya. Cuma yang sedang berat itu, cuma kalau memang kejadiannya angkanya besar sekali, tetap saja rumah sakit bakal penuh. Nah, mereka yang isolasi mandiri ini, yang 95% itu, itulah yang kita coba didik, yang kita coba ajar, yang kita coba ajak apa aja yang perlu dilakukan. Nah, kalau yang simpelnya nih yang perlu dilakukan, saya sering sekali ditanyakan, apa yang mesti dilakukan dok kalau isolasi mandiri? Mesti minum obat apa? Mesti minum vitamin apa? Makan buah apa? Sayur apa? Dan seterusnya. Karena orang kan tadinya tidak mungkin sebagian tidak siap dengan kondisi yang mesti menjalani isolasi mandiri itu ya, Mbak Ria dan teman-teman semua. Nah, untuk isoman ini nih, saya sering ditanyakan, kalau dia isoman itu berapa hari sih sebenarnya? Nah, kan kita punya patokan ya dari Kementerian Kesehatan. Isolasi mandiri bagi mereka yang bergejala ringan itu angkanya minimal 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Habis itu pasien-pasien, teman-teman yang sakit ini tidak perlu PCR lagi. Jadi PCR-nya hanya 1 kali di depan. Oke? Dan untuk yang PCR, kenapa mesti ada yang di PCR-nya berulang, itu untuk settingan gejala yang sedang berat, yang biasanya dirawat di rumah sakit. Nah, apa yang perlu dilakukan selama 10 hari? Pertama, kalau bisa, yang sakit ini kamarnya terpisah. Kamarnya, bukan kamarnya. Kamarnya terpisah dari anggota keluarga lain. Kalau dia sakit 1 orang. Tapi kalau misal kamarnya apa boleh buat hanya ada 1 atau 2, kemudian anggota keluarganya lebih dari berapa orang, di mana mungkin 1 kamar itu kepakai untuk 2-3 orang, maka settingnya setidaknya semua anggota keluarga di dalam rumah itu menggunakan masker. Ya, meskipun pada saat pertemuan, misal nonton TV bareng atau makan bareng, ya, di situ harus ada upaya-upaya untuk kalau dia nonton TV dia gunakan masker, kalau dia makan mungkin jam makannya bergantian, tidak langsung pada satu waktu yang sama, atau ada jaga jarak, ya. Itu yang pertama. Jadi membiasakan protokol kesehatan itu tetap diterapkan di rumah. Nah, syukur-syukur, bukan syukur-syukur ya. Nah, ini agak ada keuntungan bagi mereka yang tinggal di rumah sendiri atau kosan atau apartemen saat mereka punya tempat dan terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Tapi ya kayak kita tahu bahwa tidak semua orang punya privilege kayak gitu, di mana sebagian warga kita itu memang harus hanya punya satu rumah kecil di mana di dalam ada 4 atau 5 orang, mungkin lebih juga dari itu. Jadi masker penting, jaga jarak, jaga kebersihan, dan buka jendela supaya konsentrasi virus dalam ruangannya itu tidak tinggi. Kemudian apalagi yang dibiasakan? Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Juga kalau misal mesti berbagi toilet, mesti berbagi kamar mandi. Nah, taktiknya itu adalah kalau ada yang sakit, dia dengan keluarga yang lain itu berbeda waktu penggunaan, dibedakan sekitar mungkin 10 menit atau 15 menit. Lebih lama jeda waktu antara penggunaan kamar mandi antar anggota keluarga itu lebih aman. Tentu kita harap di kamar mandi atau toiletnya juga ada ventilasi udara yang berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga, berjemur. Pokoknya jangan lupa berjemur. Teman-teman yang lagi isolasi mandiri, kalau bisa, kan juga nggak ngapa-ngapain kan ya. Jadi berjemur di bawah sinar matahari, kalau bisa 30-60 menit, bisa dicicil. Bisa dicicil pagi, siang, sore, kapan ada kesempatan. Kalau misal terlalu terik,
Oke, kita ambil 5 menit. Habis itu istirahat dulu. Mungkin nanti 1-2 jam ke depan manfaatkan lagi sinar matahari. Indonesia sangat dikaruniai dengan sinar matahari ya. Kita itu sangat disayang sebenarnya. Terus yang penting lagi adalah pakaiannya. Mencuci pakaian apa mesti dipisah? Saran saya sih dipisah antar anggota keluarga. Sikat gigi jangan ditaruh di satu tempat yang sama. Antara yang sakit, kalau ada yang kedetek sakit itu dipisah ya. Sama juga nanti pas orang yang sakit ini, teman yang sakit ini menyatakan sembuh, sebaiknya dia juga berganti sikat gigi. Jadi sikat gigi minimal ada sikat giginya yang baru. Apalagi yang perlu? Diperlukan untuk kalau bisa ada pulse oximetry di rumah. Ingat bahwa COVID ini memang sebuah penyakit yang tidak juga kita bisa bilang hanya oh nanti dia cuma mengalami gejala ringan aja. Karena ada yang namanya silent hypoxia. Orang-orang yang tidak merasa sesak napas, tapi ternyata saturasi oksigen dalam darahnya itu turun. Nah, alat yang kita bisa beli ini harganya mungkin sekitar 100 sampai 200 ribu, tapi itu penting karena setidaknya bisa memantau, memberikan kita gambaran kalau misal oh saturasi di atas 95 itu masih aman. Kalau dia turun dari itu harus dicari apa penyebabnya kira-kira. Apakah misal karena eh, dia tidak posisinya tidak benar ya. Sebagian orang kalau saturasinya sudah turun, dia perlu dibantu dengan posisi prone, posisi yang agak menelungkup atau posisinya miring kiri dan miring kanan secara bergantian. Itu yang bisa kita bantu kalau saturasinya turun. Nanti dia bisa lihat lagi tuh di situ di oximetrinya. Oh, ini udah ada perbaikan. Jadi dia tidak perlu panik buru-buru panik ke rumah sakit. Tapi kalau dengan perbaikan posisi udah dipantau dengan oximetri masih turun terus, nah itu udah tanda bahwa ini tidak hanya gejala ringan aja. Ini sudah masuk kategori gejala sedang dan teman-teman yang tahu kondisi seperti itu siapapun ada kenalannya mungkin sudah waktunya dibantu untuk dicarikan rumah sakit supaya dia bisa dapat support oksigen. Apalagi yang diperlukan? Yang jelas kalau ada jendela buka selama mungkin yang bisa. Jangan andalkan sirkulasi udara yang tertutup. Jangan andalkan air condition. Kalau saya sih lebih menganjurkan pasien-pasien itu menggunakan kipas angin dan buka jendela, buka pintu, biarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan. Kemudian jangan lupa mandi karena penting mandi pagi dan sore meskipun mungkin agak ada meriang, agak sumeng ya. Jangan sampai kita menghirup lagi virus itu, menghirup kuman-kuman yang lain karena nggak mandi, nah dia akhirnya tumbuh, berkembang di kulit. Nah itu bisa kehirup lagi. Itu penting juga. Nah selain itu, bagaimana dengan keluarganya? Kalau anggota keluarganya yang lain sehat, syukurlah ya. Berarti hanya ada satu yang sakit dan ini bisa dia di kamar sendiri. Di kamar sendiri atau kalau memang hanya ada satu kamar situ, buka jendela, buka pintu sama keluarga menggunakan masker. Ini saya sering ulang-ulang karena ini yang paling sering ditanyakan. Terus apa boleh berkumpul dok? Berkumpul boleh, tapi jaga jarak. Semua harus benar-benar apa ya? Bukan saling paranoid, bukan saling ngebully, saling menjauhi, tapi ya kita siaga ya. Kita tahu bahwa kita tetap harus dapat dukungan keluarga secara psikologis, secara sosial itu penting, tapi jangan sampai ketularan virusnya. Kemudian bagaimana dengan sayuran dan buah-buahan? Harus, meskipun nggak berasa, meskipun nggak kurang aromanya, wajar. Karena itu penting, semakin tinggi konsumsi sayuran dan buah-buahan, maka risiko keparahan COVID makin bisa ditekan. Apalagi yang lain? Konsumsi ikan dan telur. Kenapa saya terus kampanye ikan dan telur selama 1 tahun lebih ini? Karena kita bisa dapatkan berbagai zat gizi di sana, termasuk vitamin D juga. Vitamin D risetnya juga sudah banyak. Kalau kita tingkatkan level vitamin D-nya, maka sebagian keparahan COVID itu juga bisa berkurang. Itu penting. Apa boleh dari vitamin itu kita dapat lewat suplemen? Oke, kalau kalian dapat. Nggak mesti berburu yang beberapa puluh ribu, beberapa ribu. Apa yang ketemu? Kayak 400 unit, itu sering ada di pasaran, silahkan. Kalau mau ya. 1000 unit silahkan kalau dapat.
Kalau nggak dapat, kembali, balik lagi makan ikan, makan telur, dan berjemur. Yang tidak dianjurkan, asap rokok jelas. Ya, jauhi asap rokok. Kurangi gula, kurangi gorengan. Ya, terus jangan mageran, meskipun badan agak-agak apa ya, gimana menggambarkannya ya, agak-agak ngilu gitu ya, agak-agak greges, tetaplah coba beraktivitas meskipun hanya sekedar gerak-gerak badan ringan di dalam kamar atau di teras atau di taman. Bisa stretching, bisa jalan kaki, bisa 3-5 menit sesuai kemampuan. Mungkin itu presentasi saran ringkas dari saya, nanti kita lanjutkan lewat sesi diskusi. Saya kembalikan ke Mbak Ria. Baik, terima kasih Dokter Andi atas penjelasannya, komplit sekali. Dan intinya adalah ketika kita sedang menjalani isoman ini yang terpenting adalah tetap menjalankan prokes ya Dok ya. Kemudian makan juga diperhatikan, olahraga dan berjemur ya Dok ya. Benar. Tadi ada satu yang menarik bagi saya, ini soal mandi sih Dok. Banyak kan mungkin pasiennya itu merasa agak demam atau apa sampai akhirnya mereka jadi tidak mandi gitu. Tapi kan mandi itu menjadi sebuah kewajiban. Tapi untuk pasien misalnya bergejala ringan nih, wajib nggak sih mandi 2 kali? Paksa mandi. Paksa mandi. Paksa diri untuk mandi. Kumannya suka kalau kita kotor. Kalau kita kotor, kita jorok diri kita sama mungkin di rumah ya. Kalau tempatnya jorok, gelap, lembab, itulah tempat favorit mereka. Mungkin ada mungkin ada saran misalnya pakai air hangat gitu atau seperti apa gitu ketika kondisi kita lagi demam gitu. Boleh silakan mandi pakai air hangat, dan mandi pun nggak mesti sampai setengah jam kan ya. Ya kan? Mandi anggaplah 3 menit, 5 menit juga udah selesai, udah bisa. Kita nggak mesti kayak apa nih, luluran dan lain-lain kan. Yang penting sampoan udah selesai, sabunan selesai, sikat gigi oke, selesai. Gitu loh. Pagi sore. Dok, lanjut nih ada cerita dari teman saya ini, kebetulan dia pernah menjalani isolasi mandiri gitu kan bersama keluarganya. Setelah dia sembuh dari isoman gitu kan, kemudian berkegiatan biasa, nggak taunya nih keluarganya satu persatu pun jadinya positif. Nah ini kenapa bisa terjadi Dok? Ya, itu wajar terjadi meskipun memang kita tentu tidak ingin itu terjadi ya, tapi wajar karena kan di dalam sebuah rumah begitu ada yang sakit di dalam, maka besar kemungkinan virus itu tertransmisi ke keluarganya karena tidak serta-merta ada orang yang bisa disiplin menggunakan masker 24 jam ya. Kadang-kadang kan dia buka di dalam kamarnya, bisa jadi pada saat diantar bisa. Jadi ada banyak celah sebenarnya. Yang jelas kita mencoba meminimalkan celah-celah tersebut, gunakan masker, begitu ingat saling ingatin lagi, maskernya dipakai dong gitu loh. Ini jaga jarak dong, jangan ini dulu, jangan dekat-dekat dulu. Kita saling mengingatkan aja. Kalau ya settingnya seperti rumah di Indonesia, sebagian warga kita itu rumahnya itu kamarnya mungkin ada 2 atau 3, isi rumah itu bisa 5-6 orang, ya jelas ada pertukaran ya, ada satu ruang di mana bisa jadi satu ruang dipakai untuk 2-3 orang. Jadi ya masih ada risiko penularan di sana. Tapi bisa diartikan sebagai ketika pasien tersebut sudah negatif itu tetap menularkan virus gitu Dok? Oh enggak, kalau dia udah negatif, kalau ada seseorang sudah negatif, jadi kita nggak hanya lihat PCR ya, dan secara klinis ingat tadi ada 10 hari dia isoman dan 3 hari bebas gejala, ada kata kunci bebas gejala di sana. Jadi bukan hanya negatifnya nih, tapi ada timeline 13 hari, jadi hari ke-14, sama gejala yang minimal banget, paling sisanya batuk kering gitu, nah itu bisa 1-2 minggu setelahnya. Ya kita nggak anggap lagi bahwa orang ini bisa menularkan. Yang jelas semuanya diminta untuk tetap gunakan masker dan buka jendela. Orang saling menggunakan masker, kalau di dalam rumah semua menggunakan masker,
maka risiko penularan bisa turun sampai 85% dibanding dia tidak menggunakan. Ditambah lagi dia buka jendelanya, ya kan? Pada saat dibuka jendela, konsentrasi virus dalam ruangan itu juga ikut turun, maka risikonya bisa lebih turun lagi. Still masih ada risiko, tapi kita mencoba menurunkan sampai batas minimumnya. Baik, baik. Dok, saya pengen bergeser sedikit ke soal obat-obatan terapi COVID nih, khususnya untuk pasien isoman. Kan di media sosial kan mungkin dokter juga sudah mengetahui gitu, banyak sekali broadcast soal ini obat-obat yang efektif menyembuhkan COVID-19 gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih, dok? Kan rata-rata mereka tidak membelinya dengan tanpa resep dokter gitu. Saya nggak menganjurkan ya, saya baca sih, dan juga berkali-kali kita sampaikan lewat media dan juga media sosial bahwa settingannya itu mungkin berbeda-beda, di mana ada orang yang menjalani isolasi mandiri dipantau oleh tenaga kesehatan. Misal, settingannya di Wisma Atlet atau di rumah sakit darurat COVID manapun. Memang di sana sebagian pasien itu gejalanya ringan, dia mendapatkan obat-obatan. Nah, kalau ada adverse effect, ada efek yang tidak diinginkan, itu kan kepantau tuh ya, dan bisa ditreat. Beda settingan kalau orang ini isoman di rumah, ya kan? Kalau dia isoman di rumah, siapa yang akan memantau dia? Adakah dokter atau tenaga kesehatan yang bisa bisa watch 24 jam ke pasien-pasien yang di rumah? Itu settingnya berbeda. Makanya tadi, dan lagian sebagian besar obat yang di broadcast itu sih masuknya untuk gejala sedang berat. Jadi tidak diberikan pada pasien yang gejalanya batuk pilek, demam 1-2 hari, habis itu dia udah badannya udah segar lagi. Memang kita nggak memberikan obat-obatan yang misal antibiotik, anti radang yang kuat, antivirus yang bermacam-macam untuk mereka yang gejalanya ringan. Penting untuk tahu bahwa ini masuk gejala ringan kah, ini pasien ini gejala sedang atau berat. Nah, salah satu yang dipakai sebagai tolak ukur tadi adalah oximetri tadi. Kalau saturasinya masih di atas 95, badannya memang masih agak lemes, tapi nafsu makannya masih semangat, orangnya juga masih bisa istirahat, ya kita nggak usah buru-buru, karena 95% pasien itu cukup dengan makan sayur lebih banyak, buah-buahan, vitamin juga, suplemen oke. Mau minum di Indonesia ada wedang jahe, ada madu, ada temulawak, kalian mau gunakan itu untuk memperbaiki imunitas misalnya ya, karena itu di rumah dan itu murah juga, silahkan, selama tidak berlebihan. Settingannya kemudian berbeda kalau ini gejalanya udah masuk sedang berat. Nanti dokter akan, wah ini kayaknya kita perlu obat yang dosisnya lebih tinggi, atau ada obat-obat tambahan yang tidak diberikan pada mereka yang gejalanya ringan. Oke, ini pesan yang sangat penting sekali buat masyarakat khususnya ya, yang seringkali membaca broadcast obat-obat seperti itu. Gitu. Lebih baik bertanya langsung kepada pakarnya ya, ketimbang mempercayai broadcast seperti itu. Benar ya dok ya? Benar. Dok, saya ini mau membacakan pertanyaan dari peserta Zoom yang sudah hadir. Ada dari Yanto. Dok, izin bertanya, suplemen apa sih yang dianjurkan untuk menjaga imunitas sekaligus mencegah terkena COVID? Kemudian, apakah berjemur saja cukup untuk menjaga imunitas sekaligus mencegah terkena COVID? Oh enggak. Jadi nih kalau suplemen ya, saya sering tanya suplemen itu apa. Ini sekarang suplemen langka gara-gara ditanya-tanyain terus tuh. Saya pikir akhirnya kemarin saya ini aja, kembalikan aja. Di Indonesia, kalian mau sayuran yang banyak itu udah ada dalam gado-gado tuh. Kan kita perlu sekitar 5 porsi sayuran dan buah setiap hari. Ya, terutama pasien-pasien yang dalam masa pemulihan dan isoman ini, itu kita anjurkan kalau bisa dia dapat 5-6 porsi buah dan sayur sehari. Nah, kalau dia makan rujak 1 piring, makan gado-gado 1 piring, itu udah dapat porsi sayur dan buahnya. Udah terpenuhi.
Jadi di dalam sayuran dan buah itu vitaminnya sudah ada, mineralnya ada, seratnya dapat, ya. Kemudian ikan sama telur juga tadi udah diulang-ulang. Kalau kita makan ikan seukuran telapak tangan, beratnya sekitar 400 sampai 600 gram. Di dalam ikan itu sudah bisa dapat sekitar, ikan Indonesia lebih bagus juga ya daripada ikan luar negeri ya. Bisa dapat 400 sampai 700 unit vitamin D sekali makan. Jadi kalau dia makan 3 kali bisa dapat minimum 1000 sampai 2000 unit. Nah, ini yang perlu dipenuhi. Kalau memang mau dapat suplemen, boleh kayak vitamin C 500 mili silahkan, karena itu murah, mudah buat sebagian besar orang ya, murah dan mudah. Oke. Kalau habis langka makan jeruk 3 biji dapat, angkanya udah terpenuhi. Kalau dia mau dapat vitamin D misal dapatnya 400 unit, kan dapat dari susu bisa dapat 300 unit, dapat dari telur 2 butir dapat sekitar 300 unit lagi. Ya udah, dia udah dapat 1000, ditambah lagi dengan sumber makanan yang lain. Jadi suplemen oke, tapi suplemen sifatnya komplement. Kalau saya sih melihatnya ya lebih melengkapi. Kalau di basicnya di makanan kita itu udah cukup, ya udah selesai, tinggal tambah dengan berjemur. Jadi bukan berjemur saja, tapi harus ada yang dijemur dulu, ya kan? Bukan hanya berjemur, tapi harus ada yang dijemur. Apa yang dijemur? Sumber vitamin D itu kan masih vitamin D yang pro vitamin namanya. Dan itu begitu dia berjemur, baru dia diaktifkan jadi vitamin. Itu jadi nggak hanya semua orang dijemur, tapi memang gizinya juga harus cukup dulu, gitu Mbak Ria. Baik. Dok, ini saya mau nanya terkait soal banyaknya pasien isoman yang meninggal dunia, kan sesuai dengan data yang disampaikan oleh lapor COVID-19 itu kan angkanya terus meningkat di samping fasilitas kesehatan ini sudah penuh gitu, rumah sakit sudah penuh. Nah, sebenarnya ini penyebabnya kenapa sih dok, selain karena memang rumah sakitnya yang penuh? Itu rumah sakit itu udah ditingkatkan kapasitasnya. Jadi kita kalau dibandingkan tahun lalu, misal di beberapa rumah sakit yang saya ikut memberikan pelayanan ya, kapasitas ICU-nya, HCU-nya, intermediate care-nya itu bisa naik sampai 300 sampai 500%. Dan itu tetap terisi sekarang. Memang kita nggak bisa mengandalkan hanya penguatan di kuratif, mengandalkan bahwa rumah sakitnya siap, bednya ditambah dan lain sebagainya. Mau ditambah berapa bed sekalipun, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa bertambah dengan cepat, seperti tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita itu 2 kali gelombang ini itu benar-benar 2 kali diuji, atau mungkin ada yang bilang ini udah gelombang ketiga katanya ya. Ini rumah sakit itu kewalahan di situ. Jadi kuncinya sebenarnya jangan menjadikan rumah sakit dan isinya di dalam, dokternya, perawatnya itu sebagai garda terdepan. Frontline-nya lagi-lagi masyarakat. Masyarakatlah yang kita perlu ajar, kita perlu ajak, kita perlu didik untuk bagaimana mereka tetap bisa sehat dan produktif di situ. Mau dia varian apapun, sebenarnya kalau semua masyarakat kita itu kita bisa ajak untuk disiplin dengan pola hidup sehat dan ditambah dengan protokol kesehatan, insya Allah sih rumah sakit nggak akan penuh gitu, dan tidak akan ada orang-orang yang ngantri berebut atau misal terlambat mendapatkan pertolongan karena dia nggak dapat dia tertahan di IGD padahal mestinya dirawat di ICU. Ya kita nggak pengen situasi itu terulang terus kan. Kuncinya penguatan pola hidup sehat, penerapan protokol kesehatan di masyarakat, dan masyarakat akan ikut kalau orang-orang yang mereka panuti, orang-orang yang mereka hargai dan hormati itu juga memberikan contoh. Maka inilah yang kita mesti sampaikan terus dan contohkan terus, itu Mbak Ria. Tapi dari sepengetahuan dokter Andi nih,
mungkin dari hasil perbincangan antara dokter dengan dokter gitu, bagaimana sih kondisi rumah sakit di Indonesia, terutama di Jakarta sih dok? Kalau Jakarta udah agak santai ya. Maksud saya adalah sekarang itu adalah kondisi yang mendekati ideal. Jadi memang kita sudah memberikan penguatan ke rumah sakit, kemudian kapasitasnya sendiri itu tidak lagi overload, tapi mendekati kapasitas normalnya. Pasien yang butuh ICU tidak rebutan, tapi tetap ICU-nya penuh ya. Cuma PR-nya lagi-lagi Indonesia bukan hanya Jakarta, tapi ada Jabodetabeknya. Bukan hanya Jabodetabek, tapi ada 34 provinsi. Dan kita tahu sekarang ada provinsi-provinsi tertentu yang juga meningkat kasusnya. Vaskes mereka tidak sebanyak Jakarta. Itu kan bikin dak-dikduk tuh. Dan Indonesia nggak bisa tiba-tiba bilang oh selesai COVID-nya kalau di Jakarta melandai, nggak bisa karena di tempat lain masih ada. Kalau di Wisma Atlet gimana dok? Udah mulai turun, kita merawat pasien sekarang sekitar separuh dari angka puncak. Kalau dianggap bahwa kemarin itu gelombang kedua yang mendekati sekitar 7.000 pasien, sekarang udah separuhnya. Tapi perlu dicatat bahwa hal itu bisa terjadi di luar, ada beberapa faktor saya pikir, termasuk bertambahnya rumah sakit darurat yang dibuka. Dan rumah sakit darurat yang dibuka otomatis jumlah pasien terbagi ya. Gitu. Siap. Dok, izin saya mau membacakan lagi pertanyaan dari peserta Zoom, boleh ya? Ini ada dari Nisa Ica. Dok, ini saya sedang isoman hari kedua. Saya mau tanya, kalau memberi pengertian ke anak saya yang berumur 4 tahun untuk tetap memakai masker itu gimana ya? Dan saya juga ada bayi usia 4 bulan. Bagaimana untuk meminimalisir penularannya? Dan apakah pemberian ASI itu juga perlu di-stop? Kalau ibu menyusui, saran saya gunakan masker dan tetap lanjut menyusu. Kalau ada ibu menyusui dengan COVID-19, tetaplah gunakan masker dan tetaplah memberi air susu ibu. Karena di situ juga ada melalui air susu ibu kan juga itu upaya penguatan imunitas untuk bayinya. Dan kita tidak hanya fight with COVID, ada penyakit lain yang juga bermasalah, bisa bikin masalah kalau bayi-bayi ini pada kurang gizi kan. Itu satu. Kemudian kalau untuk anak 4 tahun, saya pikir anak 4 tahun itu sebenarnya udah bisa dikasih tahu sih. Mungkin lebih kepada contoh. Jadi semua yang ada di rumah, kalau bisa kakaknya, orang tuanya, ya udah berikan contoh aja. Tidak perlu dengan terlalu banyak pesan-pesan yang sifatnya verbal, tapi pesan-pesan yang sifatnya memang langsung memberikan contoh, saya pikir itu akan lebih bisa dipahami oleh anak-anak seusia itu. Coba deh. Jadi mungkin jangan cuma ibunya yang gunakan masker, tapi kakak-kakaknya, ayahnya juga ya dengan kedisiplinan itu pelan-pelan anak-anak juga akan ngerti kok. Tapi tidak perlu dipisahkan ya dok ya, kan kabarnya juga anak-anak itu rentan terpapar. Gunakan masker, buka jendela. Ingat ada elemen buka jendela ya, supaya mereka tidak hanya menghirup udara yang sama dan itu aja. Oke, baik. Lanjut dok, masih banyak. Ini peserta Zoom-nya sangat antusias nih pada nanya. Nih salah satunya dari Rizky Amalia Hasibuan. Dok, izin bertanya, saya sudah dinyatakan bebas isoman 2 hari yang lalu, namun saya masih ada gejala, yaitu belum sepenuhnya mencium dan merasakan makanan. Kalau dengar dari nakes lingkungan rumah, mereka mengatakan bahwa itu merupakan pemulihan. Menurut dokter bagaimana? Terima kasih dokter. Pemulihannya sebenarnya adalah badannya secara keseluruhan, kondisi fisik secara keseluruhan, itu yang proses pemulihan. Adapun sebagian pasien memang masih merasakan gangguan 1-2 gangguan itu bisa sampai berminggu-minggu setelah dinyatakan sembuh. Ada yang anosmia, itu gangguan kekurangan kemampuan untuk mencium, menghidu ya. Itu memang ada ya Mbak, yang bisa sampai 3 minggu, 4 minggu, pelan-pelan dia pulih gitu.
bukan pemulihan sih yang lebih tepat saya pikir. Memang pulihnya gradual, ya pemulihannya yang bertahap. Jadi nggak usah panik juga, latih aja terus dengan kopi, ya aroma teh, mint, parfum, buah-buahan yang disukai atau apa gitu, makanan yang digemari, kecuali gorengan ya, sama tadi ada syarat untuk mengurangi gula. Udah itu aja, latih terus, pelan-pelan insya Allah pulih kok. Berarti harus dipancing gitu ya dok ya, jangan buru-buru panik duluan gitu. Ya, dan kita kan memang mengkonsumsi itu setiap hari kan, bisa minum teh setiap hari, bisa minum kopi, bisa pakai parfum. Udah latih aja terus. Oke, baik. Selanjutnya bergeser ke Dinda Rahmawati. Dok mau bertanya, pentingkah penyemprotan disinfektan ke seluruh rumah saat seseorang telah selesai menjalankan isolasi mandiri? Apakah efektif untuk mencegah virus agar tidak menularkan ke anggota keluarga yang lain? Gimana tuh dok? Saya tidak terlalu favor dengan semprot-semprot ya. Kenapa tuh? Jadi saya lebih senang, saya lebih mendukung, lebih mendorong orang-orang ini buka jendelanya, biarkan sinar matahari masuk. Semprot-semprot itu mungkin bisa dipakai pada settingan di mana kamar itu tertutup, tidak punya ventilasi. Itu sebuah ruangan yang dingin, memang harus tertutup, nggak dapat sinar matahari. Di situ tempatnya semprot-semprot itu. Atau kalau orang misal pulang dari rumah sakit ya, para petugas tenaga kesehatan ini itu memang sebelum ganti baju bisa disemprot, bisa ini kan itu untuk sterilisasi. Tapi kalau sterilisasinya digunakan di rumah, saya rasa itu agak kurang pas ya. Mending buka jendelanya, biarkan sinar mataharinya masuk, kurangi masuknya bahan kimia ke paru-paru. Justru kalau kita nyemprot-nyemprot terus, ada namanya chemical pneumonia, jadi pneumonia kimia. Radang parunya bukan karena virus, tapi karena menghirup bahan kimia yang dari desinfektan itu secara terus-menerus. Jadi malah justru berbahaya dan kontraproduktif. Kalau saran saya sih bersihkan seperti biasa, ngepel, nyapu, ya, buka jendelanya, same as usual, dan pastikan lebih banyak area yang kering daripada yang basah. Udah. Tapi kan ada juga yang mungkin merasa parno gitu dok. Kalau Ya misalnya kalau parno mungkin semprot cuma sekali doang kan ya, cukup. Kalau dia semprot 3 kali sehari, yang ada nanti dia pneumonia gara-gara zat kimia. Tetap masuk rumah sakit lagi jadinya, tapi bukan COVID masalahnya yang terjadi. Keracunan zat kimia dia nanti, keracunan desinfektan. Ingat, desinfektan itu juga membunuh mikroorganisme, termasuk sel-sel manusianya. Jadi kita pakai sesuai peruntukan aja ya. Jangan, saya nggak mendorong tuh kayak gedung disemprot, tembok disemprot, nggak, jangan. Ini menarik karena pada saat kasus lagi tinggi-tingginya nih banyak di sekeliling saya nih kalau misalnya mau masuk ke area mana, tunggu semprot dulu, disemprot gitu kan semua badannya itu. Dong. Aman Jangan, tolong jangan. Jadi saya aja yang udah tugas, enggak lah. Saya nggak perlu. Mungkin kalau ada jurnal yang mendukung silahkan disajikan ya, tapi saya tidak pernah melihat ada jurnal yang orang-orang yang isoman tuh harus melakukan desinfektan. I don't think so. Dan saya nggak pernah baca. Tapi kalau ada silahkan dikirimkan deh. Oke. Jadi nggak perlu ya dok ya? No. Sama Mandilah, cucilah bajunya, cucilah tangannya, buka jendelanya, pastikan sinar matahari masuk. Oke, baik dok. Ingat tuh peserta Zoom. Lebih baik mandi, kata dokter. Next nih, ada dari Hikmawan Firdaus. Mohon izin bertanya dok, ada nggak sih paket hemat atau paket obat alami yang diambil dari alam untuk isoman khususnya buat yang OTG? Itu gado-gado, rujak, celele. Tapi beneran. Jadi mereka yang gejala ringan, memang tadi saya ulang ya, risetnya menyatakan bahwa tingkat keparahan COVID itu berkurang pada mereka yang
konsumsi sayuran dan buah-buahan itu cukup. Kalau dia semakin high amount of consumption dari sayur dan buah, maka risiko COVID-nya turun. Sayur buahnya naik, COVID-nya turun. Udah, itu satu. Risikonya ya. Kemudian yang kedua, vitamin D-nya naik, risiko COVID-nya turun. Udah, itu udah paket hemat. Kalian udah sekalian kenyang, sekalian melatih anosmianya, ya satu paket hemat udah. Ini yang jadi catatan juga buat masyarakat. Dan ini udah disampaikan 1 tahun, udah dicontohkan. Teman-temanku tahu, memang harus ditambah terus circle-nya ya. Saya bersyukur teman-teman dari suara.com membantu ikut menyampaikan juga pesan-pesan ini. Tapi teman-teman yang follow, yang di media sosial itu udah tahu bahwa dari tahun lalu Dokter Koko tuh kampanyenya ikan, telur, gado-gado, rujak, wedang jahe, madu. Karena itulah yang cukup untuk pasien-pasien dengan gejala ringan. Enough. Naikkan gizinya, pastikan dia istirahat, pastikan dia berjemur, sirkulasi udaranya bagus. Cukup. Insya Allah 10 hari selesai, 3 hari bebas gejala, bisa lanjut beraktivitas. Tapi kalau saturasinya turun, kalau dia lemas, diare, mual, muntah, nggak bisa makan, itu waktunya untuk dirawat di rumah sakit. Ini jadi catatan juga buat pasien isoman, gado-gado makan aja, rujak makan aja. Karena kita terbatas dengan apa ya? Kita harus makan makanan sehat gitu kan. Minum Di jahe. Indonesia itu kaya makanan sehat. Memang ya buat sebagian COVID, buat sebagian pasien COVID, gado-gado ini akan menjadi gado-gado rasa yang aneh. Ya, karena kan itu gangguan penciuman tadi, gangguan merasa juga, itu memang rasanya mungkin aneh. Rujak pun mungkin rasanya aneh, dia hanya akan rasa rasa pedes saya bisa rasakan dok, tapi rasa manisnya kok aneh ya. Nah itu bisa kejadian. Tapi lewati fase itu supaya pemulihannya lebih cepat. Baik. Nyambung dari pertanyaan tadi nih, ada yang nanya juga dari Reza Gunada. Apa aja sih isoman kit? Mulai dari obat, mulai vitamin, terus alat kesehatannya, alat perang nih buat isoman. Itu tadi udah ya. Nah itu tadi udah. Tapi paling saya sih kalau memang dia gejala ringan, paling sediain jangan sebut merek, paracetamol. Ya itu banyak over the counter obat-obatan yang dia bisa dijual bebas. Ya ada di minimarket, ada di apotek, bisa dijual bebas, bisa dipesan suruh orang nganterin ke rumah juga bisa. Jadi kalau demam minum paracetamol penurun panas udah. Kalau ada mual minum obat mah mungkin bisa ya. Itu untuk pertolongan pertama. Lihat gejalanya. Kalau minum obat-obatan bebas ini udah membaik ya selesai. That's your kit. Isoman kitnya itu. Ini nggak perlu kayak mesti sedia 1 kotak isi 10 obat di dalam. No, nggak. Karena tidak semua obat itu diperlukan. Kalau memang perlu obat-obatan yang jumlahnya banyak, berarti kayaknya ini bukan gejala COVID ringan ini. Ya kan? Itu harus dipantau. Jangan sampai orang-orang minum obat-obatan keras yang efek sampingnya bisa potensial banyak ya. Saya mau cerita nih. Setelah beredarnya broadcast obat-obatan yang diminum isoman itu, banyak keluhan dari pasien-pasien itu, dok saya habis minum ini mual, habis minum obat ini malah jadi muntah, tambah nggak bisa makan. Terus kita tanya, habis minum obat apa ya? Lah, habis yang dari broadcast. Padahal ya dia nggak perlu obat itu sebenarnya, justru jadi bikin perkara baru, jadi tidak menyelesaikan masalah, malah bikin masalah baru. Gitu. Again, penting untuk berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat-obatan yang tidak dijual bebas. Penting, penting banget. Karena harus ada yang pantau, harus ada yang ngasih tahu. Ntar ini bisa kejadian kayak gini, supaya dia paham. Teman-teman harus tahu antisipasinya seperti ini. Kan ada juga dok keluarga yang memang lebih percaya sama di sekelilingnya daripada sama pakarnya gitu. Ini yang harus diingatkan lagi. Kalau misalkan lebih baik bertanya kepada pakarnya, bertanya kepada dokter, dan jangan malu untuk berkonsultasi, jangan takut untuk bertanya gitu ya dok ya.
Iya. Baik. Dok, masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Ade Dianti. Dok, kalau isoman serumah apa kita boleh ngobrol? Dan piring gelas itu kita harus pisahkan ya? Boleh ngobrol, pakai masker, dan jaga jarak. Terus piringnya cuci pakai sabun. Udah. Jadi nggak mesti dipisahin banget gitu ya. Kan seperti biasa kita tuh mencuci dengan sabun. Kalau ketemu sama sabun, partikel virusnya lisis. Partikel virusnya lisis, tunggu kering, selesai, bisa dipakai lagi sebenarnya. Yang jadi masalah kan yang nggak dicuci, kayak sikat gigi, apalagi sih perabotan dan ini perkakas di rumah yang nggak dicuci yang bisa dipakai bersama, itu yang saran kita dipisah. Tapi kalau piring, sendok, garpu, ini kan habis dipakai, dicuci, pakai sabun, bisa digunakan lagi sama yang lain. Nah, kalau misalnya kayak kursi gitu dok, kursi, kemudian misalnya remote TV gitu. Ya remote TV kan kering ya, orang nggak dengan keringat-keringatan kemudian menggunakan remote ya. Udah sih. Dan juga saya pikir nggak semua orang juga nonton TV dengan saat isoman. Sebagian malah pegang HP masing-masing kok. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Ifat Nurmalasari. Dok, sebaiknya kapan waktu yang tepat untuk melakukan swab ulang setelah isolasi mandiri? Dan apakah wajib swab ulang atau bisa hanya dengan menyelesaikan durasi isolasi mandiri sesuai ketentuan saja? Kalau gejalanya ringan, kita tidak anjurkan lagi untuk swab. Hitungannya 10 hari isoman tambah 3 hari bebas gejala. Udah, nggak perlu swab PCR kontrol. Kecuali pada settingan pasien itu kok bergejala lagi, nah itu kita minta diperiksa. Kecuali kalau dia kemarin gejalanya sedang berat di rumah sakit, nah sebelum pulang biasanya kita akan minta PCR kontrol. Udah, jadi nggak perlu swab, selesaikan sesuai timeline. Acuannya di 3 hari bebas gejala itu. Kalau masih ada gejala, kontrol ke puskesmas, klinik, dokter, atau rumah sakit. Biar dicari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi gimana caranya meyakinkan nih masyarakat awam? Mungkin kalau dokter kan paham gitu ya, bisa tahu gitu. Kalau misalnya masyarakat awam udah nggak usah tes swab lagi gitu kalau udah selesai isomannya. Tapi kan banyak dari kita yang memang, aduh nggak yakin nih, aku takut nularin virus lagi gitu. Nah, Ya, gimana? sosialisasi dari apa yang dilakukan, yang kita lakukan ini termasuk sosialisasi kan. Jadi kalau semua orang sudah sampai pesan itu, ya harapan kita sih mengerti. Harapan kita dari Satgas, dari KPCPEN, dari Kementerian Kesehatan, semua unit itu bergerak, dari teman-teman media. Kalau perlu bikin flyer ditempelin di masing-masing rumah. Isoman hari ke-10, isoman hari ke-8, 9 gitu. Jadi menginformasikan ke masyarakat bahwa di dalam sini atau di kamarnya itu sudah 7 hari, udah 8 hari. Dan tempelin peraturan Kemenkesnya. Jadi semua baca gitu. Oh iya ya benar ya. Gitu. Karena sakit ini siapapun bisa kena. Jadi semua juga memang harus paham. Meskipun yang awalnya tadinya ada yang ngebully, tapi kalau dia sekarang yang sakit juga dia juga perlu dipahami. Gitu. Intinya adalah COVID itu bukan aib ya dok ya. Masih banyak loh dok yang mempercayai kalau COVID itu kan sebuah Memang aib. masih, tapi populasinya makin kecil kok. Karena kan jumlah yang pernah sakit ini kan bertambah terus. Okay. Yang pernah keluarganya sakit itu juga bertambah. Siap. Dok, ini waktunya udah habis, tapi ini pembicaraannya seru banget karena peserta Zoom juga banyak yang bertanya gitu kan, karena kita butuh informasi banyak soal isolasi mandiri yang baik gitu kan agar efektif menyembuhkan COVID-19. Nah, tapi semoga dari oh iya, untuk Dokter Andi mungkin ada statement terakhir, statement penutup untuk diskusi kali ini. Mungkin ini saran saya ya, kalau sebagai penutupnya, isolasi mandiri itu bukan sebuah tindakan atau
serangkaian tindakan yang dibiarkan begitu saja. Jangan. Kalau bisa tetap ada yang memantau, baik itu dari puskesmas, dari rumah sakit, dari satgas, atau dari misal minimal keluarganya atau RT RW-nya, ya kan? Ini kan sebenarnya satgas itu sudah sampai tingkat RT RW, jadi tetap harus ada yang lihat, ada yang tahu bagaimana perkembangan dari orang-orang warga-warga yang menjalani isolasi mandiri ini. Itu penting supaya tidak kita lagi mendengar berita bahwa tiba-tiba ini ada perburukan gitu. Kan nggak ada sebenarnya yang tiba-tiba perburukan begitu aja kalau dia ada yang mantau, kalau dia tahu taktik dan strateginya gitu. Jadi mungkin jangan isolasi mandiri aja, tapi judulnya diubah isolasi mandiri tapi terpantau. Isolasi mandiri yang terpantau. Dan itu mungkin adalah cara kita untuk membuat segala sesuatunya itu menjadi lebih aman dan nyaman. Baik, baik. Semoga dari penjelasan Dokter Andi tadi ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk yang tengah menjalani isolasi mandiri ya. Dan terima kasih untuk Dokter Andi atas penjelasannya, atas informasinya, sangat-sangat bermanfaat untuk kami yang awam juga nih soal isolasi mandiri, dan juga untuk peserta Zoom. Terima kasih sudah mau bergabung, berdiskusi bersama kami, dan jangan lupa diskusi ini juga akan ditayangkan di Facebook atau YouTube suara.com. Baik, saya Ria Rizky dan Dokter Andi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.